Kasus pembunuhan Brigadir J hingga kini masih menjadi perhatian publik. Ada 31 nama terseret dalam kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Ferdy Sambo. Bahkan, Irjen Ferdy Sambo sendiri ditetapkan sebagai tersangka, disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Namun hingga kini masih menjadi misteri, apa motif Irjen Ferdy Sambo memerintah Baradae menembak Brigadir J di kediamannya. Banyak pihak menuntut kebenaran dari kasus pembunuhan Brigadir J. Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjadi salah satu petinggi yang hingga kini masih terus bersuara terkait kasus tersebut. Mahfud MD beberapa kali membocorkan fakta baru dari skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Mahfud MD memang tak terang-terangan mengguliti kasus yang mencoreng citra kepolisian ini, namun ia sedikit memberi angin segar kepada masyarakat. Memang kasus kematian Brigadir J ini terus dipantau oleh masyarakat Indonesia agar tak ada lagi hal yang ditutupi oleh kepolisian dan pihak yang bersangkutan. Saat menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Kobuzer pada Jumat 12 Agustus 2022, Mahfud MD sedikit mengulik skenario mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. Mulanya, ia mengungkapkan dugaan adanya jebakan psikologi oleh Ferdy Sambo guna mendukung skenario tembak-menembak yang sudah dirancang. Mahfud mengatakan jika Ferdy Sambo sengaja melakukan hal itu untuk upaya prakondisi yang membuat dirinya terkesan sebagai orang yang teraniaya. Ferdy Sambo merasa menjadi pihak yang dirugikan karena istrinya Putri Chandrawati dilecehkan, menurut skenario awal. Kemudian dijelaskan Mahfud, Ferdy tak hanya mendatangi Kompolnas namun ada beberapa pihak lain. Ada beberapa anggota DPR yang juga dihubungi Ferdy Sambo, namun saat dikonfirmasi tak bisa dihubungi. Mahfud menjelaskan jika dirinya awalnya hanya memantau semua yang terjadi, namun ia merasa banyak kejanggalan dalam kasus ini. Sebagai orang yang memiliki jabatan, Mahfud juga mencoba bertanya kepada pihak lain yang sudah berkomunikasi dengan Sambo dan istrinya. Mahfud menyebutkan jika kasus ini termasuk kasus besar dan cukup sulit untuk diungkapkan. Oleh karena itu, hingga kini motif perlakuan Ferdy Sambo pun belum dijelaskan ke khalayak luas. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.